Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu fa in sabara ijtabahu wa in radiya istafahu. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Jalil atas segala limpahan karunia, nikmat dan berbagai anugerah yang Allah berikan kepada kita semua, yang sungguh memang teramat sangat banyak jumlahnya, sehingga tiada satu makhluk pun yang sanggup menghitung berapa banyak nikmat-nikmat Allah tersebut. Wabil khusus kita bersyukur kepada Allah dengan a'zamun ni'am, yaitu ni'matul iman wal Islam. Senanung harapan kehadirat Allah dengan kedua nikmat ini khususnya, kita termasuk orang-orang yang Allah selamatkan di dunia dan Allah selamatkan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kehariban baginda alam junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, selaku khatib saya berwasiat untuk pribadi dan juga hadirin, mari kita aplikasikan ikrar takwa kita kepada Allah dengan cara imtisalul ma'murat wa jitinabun nawahihi. Berusaha dengan segenap kekuatan kita masing-masing untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan berusaha pula untuk menjauhi, menghindarkan diri, bahkan menyudahi dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di akhir surah Ali Imran ayat 200 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang beriman untuk menjaga ketabahan kesabaran hatinya, karena sungguh menghadapi setiap kehidupan yang Allah sodorkan kepada kita, semakin hari dan semakin hari teramat sangat terasa berat. Kita bisa melihat dalam fenomena kehidupan kita sehari-hari, kalau tidaklah ada ketabahan kesabaran yang dimiliki oleh orang beriman, niscaya seluruh keadaan membuat seseorang menjadi kufur kepada Allah. Bahkan kecenderungan sesuatu yang dihadapinya membuat dia tidak mampu untuk bersabar. Oleh karenanya lewat ayat itu Allah ingatkan kepada orang beriman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maknanya wallahu a'lamu bi muradih wa i'rabi wa bihaqiqatil murad. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian semua dan kokohkanlah kesabaran kalian, dan jagalah orbit hubungan hatimu dengan Allah, dan bertakwalah kalian semua agar kalian semua memperoleh keberuntungan. Lewat ayat ini, yang akan memperoleh keberuntungan yang pertama adalah orang beriman. Artinya orang yang bertauhid, artinya orang yang menjaga keselarasan hatinya untuk tidak menyekutukan Allah. Lalu yang kedua, orang yang mengaplikasikan kesabaran, orang yang mengaplikasikan ketabahan di dalam menghadapi kehidupan. Lalu memperkokoh ketabahan kesabarannya. Kenapa? Karena tidak mudah. Sebagaimana mudahnya membalikkan tangan, sabar
bukan hanya kata-kata, tapi sabar, sikap, keteguhan hati untuk melakukan sesuatu walaupun itu sulit untuk dilakukan. Saudara kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Berbicara tentang sabar, Nabi ingatkan, khairul markabi as-sabru, sebagus-bagusnya kendaraan adalah sabar. Di dalam hadis yang lain beliau Nabi ingatkan, idza ahabballahu abadan ibtalahu, apabila Allah menghendaki seorang hamba untuk menjadi kekasihnya, untuk dicintainya, maka sengaja Allah uji dia dengan sesuatu yang tidak mengenakan hati. Jikalau dia fa in sabara ijtabahu, kalau dia mampu bersabar dengan ujian tadi, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Maka Allah akan mempersiapkan jalan solusi dari seluruh kesulitannya. Lalu apabila dia ridha, wa in radiya istafahu, kalau dia ridha dengan ujian tadi, kalau dia ridha dengan musibah yang diberikan oleh Allah tadi, kalau ujian itu dihadapinya dengan ridha, lega hati kepada Allah, maka istafahu, dia akan dipilih menjadi kekasihnya. Artinya orang yang sabar lalu membuka hatinya untuk lega dengan apa yang diberikan Allah walaupun bertolak belakang dengan hatinya, ini menunjukkan bahwa dia adalah mentalnya kuat. Ini menunjukkan tauhid ahadinya terjaga. Inilah aplikasi kesungguhnya orang yang beriman. Lalu kemasan ini akan membuat warabitu, sebagai suruhan Allah tadi, untuk menjaga hubungan hati dengan Allah. Rabithah itu adalah hubungan batin, hubungan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya dengan sir, dengan rasa seseorang kepada Allah. Kenangan terbaiknya kepada Allah apa sih? Sehingga rabithah ini yang disebut dengan rabitu, rabit yang ada di dalam hati kita, itu adalah rasa kenangan-kenangan yang ada dalam hati seorang beriman terhadap Allah. Kalau kita boleh jujur, renungan kita kepada Allah apa sih? Kenangan kita yang terbaik kepada Allah apa sih? Sementara setiap hari Allah memberikan anugerah kepada kita, memberikan rizki kepada kita. Pada saat kita makan, kita nggak sadar bahwa yang memberi makan hakikatnya Allah. Pada saat kita punya uang dan lain sebagainya, semuanya hakikatnya itu berujung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenangan kita kepada Allah apa? Ternyata terkadang ungkapan pujian kita kepada Allah terhalang dengan sesuatu yang ganjal di dalam hati kita. Boleh jadi doa kita yang belum dikabulkan Allah menghalangi memuji kepada Allah. Belum sanggup kita mengungkapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sementara setiap hari tidak pernah terlewatkan Allah memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita. Satu contoh kecil saja, kenapa sih itu terjadi terhadap seseorang? Karena boleh jadi sesuatu yang luar biasa terkadang dijadikan kebiasaan, sehingga kebiasaan tadi membuat seseorang tidak luar biasa. Satu contoh saja, pada saat kita biasanya kita mendapat rezeki, mendapatkan uang sehari 200.000 misalnya, suatu ketika mendapatkan uang 2 miliar, itu akan merasa luar biasa. Kenapa? Karena di luar kebiasaan. Biasanya 200.000, ini mendapatkan 2 miliar. Tapi bagaimana kalau setiap hari mendapatkan 2 miliar? Setiap hari mendapatkan uang yang banyak seperti itu, tidak merasa lagi itu yang luar biasa. Itu akan dianggap biasa. Sehingga pujiannya kepada Allah, menganggap itu anugerah Allah, hilang dengan serta-merta. Karena apa? Karena menganggap itu biasa. Orang yang beriman, orang yang mengokohkan kesabarannya, lalu menjaga hubungan hatinya dengan Allah, dia tidak akan melakukan itu. Kenapa? Karena ini membuat kufur seseorang. Kufur nikmat lebih berbahaya. Sehingga inna azabi lasyadid, Allah siapkan siksa yang sangat pedih kepada orang yang kufur nikmat. Oleh karenanya, Ba'dil arifin mengajarkan kepada seseorang untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakula aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah teramat sangat ridha, teramat sangat puas terhadap seorang hamba yang apabila dia makan satu suapan saja memuji kepada Allah. Yang apabila dia minum satu tegukan saja dia memuji kepada Allah. Apa artinya? Dia terbiasa selalu memuji kepada Allah karena di hatinya sudah tertanam syuhudul minnah. Selalu ditanamkan bahwa semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala.
Apa sih yang akan kita pungkiri dari rahmat Allah yang ada dalam diri kita? Apa hanya karena tidak punya uang saat ini kita menghalangi untuk memuji kepada Allah? Padahal nikmat selain kita punya uang, Allah berikan semua. Kita dikasih sehat, kita dikasih lancar bernapas, kita masih bisa melihat, kita bisa membedakan warna dan lain sebagainya. Itu adalah minnatullah, anugerah Allah. Orang yang beriman, yang dibungkus keimanannya dengan ketakwaan, dia akan selalu menjaga hatinya untuk selalu orbitnya terjaga berhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat tersebut Allah ingatkan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah menyuruh kepada kita untuk bertakwa agar kita memperoleh keberuntungan. Keberuntungan di mana? Keberuntungan di dunia dan terlebih lagi keberuntungan di akhirat. Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Takwa secara definisi imtisalul ma'murat wa jitinabun nawahihi. Seseorang bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, itu sudah memenuhi kriteria orang bertakwa. Tapi takwa secara maknawi diambil dari kata-kata dari kalimat takwa itu sendiri, itu berasal dari kalimat waqa yaqi wiqayatan, mengikuti wazan istaf'ala, ittaqa yattaqi ittiqaan. Apa artinya? Hafiz, menjaga. Apa yang dijaga? Hak-hak Allah. Apa yang dijaga? Hak-hak makhluk-makhluk Allah lainnya. Sehingga man tahaqqaqa bi huquqillah wa huquqi ibadihi wa huwa minal muttaqin. Orang yang mampu menjaga hak-hak Allah dan hak-hak manusia lainnya, hamba-hamba yang lainnya, dialah orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk kriteria itu, dan paling penting tentunya Allah lipat gandakan kekuatan keimanan kita. Allah lipat gandakan kekuatan kesabaran kita untuk menghadapi setiap keadaan yang Allah berikan kepada kita, sehingga tidak merubah kapasitas yang ada di dalam diri kita semua, yang semuanya berhak untuk menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas salihin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abadin mu'adzarifin bi sidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم بين الصفوف من تمام الصلاة أي من إقامة الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. الفاتحة لحفظ الظاهر الباطن ولنفسنا ولأهلنا ولديننا ودنيانا سمع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم حمدا وخطأ سرا وعلانية صغيرا وكبيرا نستغفرك ونتوب إليه. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اهدنا بهداية القرآن. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم بارك لنا في ذريتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
اللهم اجعلنا شاكرا واجعلنا صبورا يا شكور يا صبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.